Halo Sobat Warta Kota, kembali lagi bersama saya, reporter Miftahul Munir. Nah, saat ini saya akan mengelilingi kawasan Grogol, Jakarta Barat dengan menaiki bemo yang sudah beroda 4. Nah, bagaimana keseruannya kita berkeliling di kawasan Grogol ini? Mari bersama Pak Adit. Biasa ini dibawa keluar kota kemana ini Pak yang udah pernah? Udah ke Bogor, ke Loliang, kemana aja, Jasinga. Paling jauh berarti Bogor nih? Oh enggak, kalau ini udah pernah dibawa sama supirnya duluan, sebelum Bapak bawa. Ini udah sampai ke Semarang, Prodadi. Waduh, itu lebaran apa? Iya, lebaran. Nah, yang punya Kuat kan Pak ya berarti ya? kuat. Nah, kuat. Tapi ini bentuknya kayak salah satu mobil yang ada di Indonesia Pak? Iya, dia. Model. Nah, jadi dia sama dengan mobil aja kalau ini. Tapi ini sistemnya ini Pak, pakai sama kayak mobil Pak? Sama. Sama. Nah ini kalau Bapak berbicara SPA 2 kan banyak Pak ya? Iya. Nah, kira-kira pernah nggak Pak mobil ini mau bemo ini mogok Pak? Tengah jalan pas lagi narik? Oh, dia kan udah ada aba-abanya. Kalau memang udah mulai nggak benar, otomatis lampunya udah hidup, ya bapak pinggirin dulu gitu. Oh, iya. gitu. Kalau sengsara sampai luar kota. Radiator apa Pak kalau gitu Pak? Radiatornya ya sama aja, ada pakai air juga, ya kan. Nah, kalau radiatornya itu, ya itulah fungsinya. Cuman dia kan sistem kipasnya kan nggak macam mobil pakai tali ya pakai pambel. Kalau ini kan dia elektro. Begitu panas dia buka, begitu dingin dia mati. Siap. Nah, ini Bapak narik sampai sore ini kadang lebih banyak mangkal di daerah mana Pak? Di Pangkalan mana? Di daerah Duta Mas. Tamas. Iya. Nah, itu lebih banyak mangkal di situ Pak ya? Iya. Karena banyak Pak penumpang di situ Pak. Apa memang dari dulu pangkalan di situ Pak? Iya, memang dari dulu aman roda 3 di situ udah pangkalan. Oh, udah pangkalan. Iya. Nah, kalau ini bedanya sama bajai itu apa Pak? Karena kan sama-sama biru nih. Apa menggunakan bahan bakar gas juga atau gimana? Enggak. Kalau ini kan dia bensin. Oh, bensin. Bensin. Jadi beda sama bajai Pak ya? Iya, beda sama bajai. Kalau itu kan gas. Kalau ini kan dia bensin, kemana aja kita kan nggak sanksi gitu ya. Pak, pernah nggak sih Pak penghasil pendapatannya tuh kayak nggak mencukupi untuk membayar setoran ke bos itu pernah nggak Pak? Apa selama Ada, ini cuman jarang, sangat jarang. Biasanya nyiasatnya gimana Pak? Kalau misalkan hari ini setoran nggak nyampe itu atau kalau utang Bapak atau gimana? konsisten aja gitu. Kalau memang dia nggak dapat Bapak gantung, besok pagi baru Bapak kasih. Oh, jadi kayak ngutang dulu, Iya, besok baru dilunasin. iya lunasin. Jadi satu hari, besok dia masuk ke 2 hari, 2 hari Bapak kasih gitu. Double nggak sih? Double. Nah, tapi kalau Bapak sendiri gara-gara kelamaan jadi supir bajai gini, apa supir bemo ini pernah nggak sih pengen nyari kerja lagi gitu? Nggak mungkin lah, faktor usia dari Bapak ya. Tahun 2000-an itu udah nggak mau nyari kerja lagi Pak? Udah nggak. Udah mau jadi supir? Udah supir aja Bapak ya. Sempat juga Bapak tuh tempat daerah kamu, Ciracas, pabrik tahu. Bapak sempat buka pabrik tahu dulu. Sempat buka? Sempat Bapak. Tahun berapa Pak? Tahun sebelum tahun 2000. Begitu ahli minyak tanah naik, di situ Bapak tutup. Pak, kalau boleh tahu Bapak ini kelahiran tahun berapa Pak? Bapak 53. Tahun 53. Iya. Nah, Pak, Bapak lahir di mana, terus besar di mana sih Pak kalau boleh tahu? Bapak lahir di Medan, kota Medan. Nama lengkap Bapak siapa? Ya, Nama lengkap Aditya tadi. Aditya aja. Iya. Nggak ada Marga ada. Marga Harahap. Harahap. Iya. Nah, itu Bapak dari lahir di Medan, besar juga di sana, Pak? Iya, Berapa besar ya sampai SMA lah Bapak di sana, ST. Dulu ST ke STM Bapak. Oh, STM masih di sana. Iya, masih di sana.
Terus Bapak berapa bersaudara nih Pak? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya. Bapak anak? Yang paling kecil. Saya sudah bersama dengan Pak Aditya atau yang biasa disapa Pak Adit ya. Iya, ya benar Pak Adit. Pak Adit ini adalah sopir bemo yang sudah sejak tahun 1998 lalu dia sudah menarik bemo di kawasan Grogol sini. Nah, pada tahun 98 itu bemo bentuknya roda 3 dan saat ini bentuknya sudah berubah menjadi roda 4. Nah, bagaimana sih sejarah bemo yang ada di kawasan Grogol ini? Nah, kita akan mengobrol langsung dengan Pak Adit. Pak Adit, Ya. Pak Adit ini sudah berapa lama menjalani profesi sebagai sopir? Kalau Bapak sebagai supir bemo driver ini lebih kurang udah ada 20 tahun yang lalu. Tapi kalau yang roda 4 ini sekitar baru ada 4 tahun karena dia ini termasuk produksi baru pengganti bemo pada saat itu. Nah, yang sekarang ini ya inilah Bapak bawa ini contohnya yang di belakang ini, inilah dia yang sehari-harian yang Bapak supir itu, yang Bapak driver itu. Nah, Pak Adit, sebelum Pak Adit berprofesi sebagai sopir bemo ini, dulu sebelumnya kerja apa tuh Pak Adit? Kalau Bapak dulunya kerja di BICC, British Intercommunication Cable Company dari perusahaan Inggris. Cuman pada saat itu peralihan dari zamannya Pak Harto, teknologi asing ke bangsa Indonesia, di situ Bapak minta PHK. Kalau enggak, Bapak waktu itu minta dikirim ke Kuwait. Alasannya apa Pak? Iya, ya. Alasannya apa minta dikirim ke Kuwait? Waktu itu putus hubungan kerja antara teknologi bangsa asing ke bangsa Indonesia. Bapak mau dia bawa ke Kuwait, Bapak nggak mau. Jadi dua faktor itu Bapak mau ke Kuwait atau minta PHK. Bapak minta PHK pada saat itu. Iya. Berapa tahun Pak kerja di sini? Di BSCC lebih kurang ada 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Nah iya. Tahun lebih. Nah, itu Iya. tidak meninggalkan pekerjaan itu pada saat itu sangat disayangkan apa enggak Pak? Karena kan Bagaimana? sangat menyayangkan meninggalkan pekerjaan itu nggak Pak? Ya sangat. Sangat ya. Ya di situ ada pasisleri, medical, zelo, ya lengkap segala-galanya. Uang hadir, bonus, overtime. Berarti dijamin juga Pak ya? Terjamin, sangat terjamin. Jadi waktu itu kena ke bangsa Indonesia itu sangat kecil gajinya, jadi Bapak minta PHK aja. Berapa Pak gaji yang ditawarkan? Waktu itu tahun 70-an Bapak bisa nerima 24. 2.400.000. 400 tahun. Tahun bangsa 78. Cukup besar Pak pada saat itu. Sangat besar. Ya. Nah, terus pas peralihan ke Indonesia ini berapa Pak gaji yang ditawarkan? Kalau ke kurs Indonesia lebih kurang sekitar 25-30 deh. 25.000. 25 juta. Kalau 25 kurs juta. ya sekarang ini. Ya. Kalau kan tadi Bapak menyampaikan peralihan dari asing ke Iya, Indonesia. ya, tenaga. Nah, itu pas Bapak minta di PHK itu apakah karena memang gajinya kecil atau seperti apa Pak? Bapak nggak mau waktu itu. Bapaknya nggak mau ke Kuwait. Teman-teman Bapak banyak di Kuwait. Banyak teman yang berangkat juga. Ya, berangkat. Nah, Bapak terus minta PHK. akhirnya waktu itu. kenapa Pak bisa beralih ke jadi supir bemo nih? Karena kan itu kan itu kisah dari panjang. karyawan menjadi supir bemo ini kan cukup. Itu kisah panjang. Waktu itu kalau asli ke Bapak Medan, begitu Bapak dapat PHK, dapat duit, Bapak masuk dari PT KPL, Bapak beli angkot. Berapa Pak uang PHK yang diterima pada saat itu? Waktu itu 4 juta lebih. 4 juta lebih. Ya. Kemudian Dan Bapak beli kendaraan itu lengkap. Ya, sama dengan bemo cuma roda 42 Daihatsu 2.700.000. 2.700.000. Apa aja Pak? Bemo? Enggak, ini di Sumatera dulu, di Medan kan di sama macam bemo begini cuma roda 4 Daihatsu gitu kan untuk angkutan umum. Itu cuma harga 2.700.000. 700. Tahun 97 tuh.
77. Tahun 77. Iya. Nah, terus kemudian beralih jadi supir bemo di tahun Udah gitu udah nggak ada anu lagi. Bapak ke Jakarta. Ya sampai tahun berapa sekarang. Pak ke Jakarta? Sekitar tahun 83 lah. Tahun 83. Iya. Langsung jadi supir bemo. Iya, atau sempat enggak, naik dulu juga? Bapak sempat juga bawa mobil Austin. Austin itu katakanlah macam mobil sidul. Austin. Bawa bis dulu Depok Timur, Depok 12. Bawa truk. Sekarang Bapak udah tua ya ini. Ini Bapak jadi supir bemo artinya tahun berapa Pak pastinya Pak? Kalau supir bemo itu sekitar tahun 2000. Tahun 2000. Iya, Bapak beli sendiri waktu itu 01. Berapa, Pak? Beli, Pak. Waktu itu Bapak beli 6,5 juta. 6 juta. Cuman kalau itu kan nggak ilegal, bukan legal deh, ilegal kan nggak punya surat-surat. Operasi ini ya udah. Rutenya mana aja Pak? Kalau yang roda 3 tuh Grogol, Kutamas, Grogol, daerah Pajar. Ya udah 2, 3 itu dua aja. adalah penggantinya sekarang. Karena kalau ini nggak pengganti, nggak ada trayek, ini bebas kemana aja boleh. Nah, terus kemudian dari hasil narik bemo selama puluhan tahun itu, kira-kira Bapak sudah menghasilkan apa atau bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi atau tidak gitu? Bapak itu hampa nak ya, hampa itu Bapak nggak punya anak. Jadi gimana ya, maka kamu pun Bapak panggil anak tuh. Begitu kalau andai aku punya anak seperti ini, inilah anakku. Nggak punya anak. Jadi biarpun Bapak pulang ke Sumatera juga, apalagi nggak ada apa-apa lagi kan. Keluarga nggak punya, 4 bersaudara, Bapak yang paling kecil, Bapak yang masih hidup, yang lain udah nggak ada. Jadi udah hampa, Bapak mau pulang ke Medan tuh hampa. Tinggal, di keluarga tuh tinggal Bapak aja. Ya Bapak ya sendiri. Nah, terus Pak, penghasilan menarik bemo ini per hari itu berapa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Ya kalau per harinya kalau dibilang ya bangsa 100 lah dapat. 100 Ya, ribu. udah makan, udah minum, sebagainya, udah merokok gitu. Itu sudah apa ya? Sudah Iya. sewa Cuman kadang-kadang kan kalau kendaraan ini statistiknya itu kan nggak bisa stabil, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, stabil nggak bisa. Kalau Pak, ya, Pak, untuk penumpang itu dipatok Iya. harga berapa sih Pak untuk naik dari sini ke Jelambar misalnya? 5.000. 5.000 per orang. 5.000, iya jauh dekat 5.000. Cuman ya kalau anak sekolah memang orang tua ya Bapak berapa dia kasih terus dan ikhlasnya gitu. Nah Pak, ini kan ada perbedaan dari bemo roda 4 ini sama roda 3 ya. Nah apa sih Pak perbedaan yang paling mencolok dari kedua kendaraan ini Pak? Yang sangat menyolok itu kalau Bapak studi perbandingan Bapak lah gitu. Ya. Lebih enak roda 3. Pertama penumpang banyak, ada 7, belakang 3, depan 1, berarti 7. Dan pada saat itu belum ada angkutan mobil-mobil merah ini, macam Jet Dinko, belum ada katakanlah macam ojek. Ya, cuman ada waktu itu ojek pangkalan, nggak seberapa. Dan pada saat itu sangat enak lah. Beda dengan ini. Kalau ini sekarang kan ya Penumpang terbatas ya, Pak? terbatas. Satu lagi ya, nggak bisa dibohongin itu. Ahli teknologi itu pasti dia kan. Pak, untuk bemo ini sudah tidak ada lagi di roda 3 ini sejak tahun berapa sih Pak? Kira-kira total general masa 3 tahun yang lalu ya. Ini Zaman dua. era Pak Ahok masih ada Pak? Ya? Zaman era Pak Ahok masih ada? Pak Ahok gubernur? Oh ada. Masih ada? Ada. Masih ada ya? Ada. Berarti baru 3 tahunan ini udah Iya, hilang ya bemo? hilang. Nah ini kendaraan bemo yang roda 3 diganti dengan ini tuh diganti secara gratis atau memang harus beli Pak? Kalau ini, kalau itu Bapak kurang tahu juga ya. Kalau nggak salah Bapak ini nggak penggantian.
Biar perhatian. Nah, Jadi karena membeli. dasar bemo itu kan juga nggak ada surat-suratnya. Iya. Iya. Nah, Kan kalau Bapak Bapak sendiri masih ada bemonya Pak? nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Bapak jual. Udah dijual semua Pak? Iya. Terakhir punya berapa bemo Pak? Oh nggak, bawa sendiri punya satu aja. Satu aja. Satu aja. Iya. Nah ini bemo ini Bapak narik dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Kalau Bapak, kalau jemput anak sekolah itu pagi, Bapak antara jam 6 Bapak sampai di tempat rumahnya, Bapak jemput. Bapak asli narik itu sekitar jam 12 ke atas, setengah satu. Setengah satu. Iya, siang. Setengah satu siang tuh Sampai ba'da maghrib lah, jam 6. jam 6. Iya. Itu cukup Pak untuk menutupi Ya, itu setiap hari. kebutuhan sehari-hari. Iya. Nah, Pak, kalau Bapak sendiri ini harapannya apa sih Pak ke depan Pak dengan menarik bemo ini, karena kan saat ini sudah berplat kuning ya Pak ya. Iya. Berbeda dengan bemo-bemo yang sebelumnya itu kan dinilai ilegal kan tadi Bapak bilang. Ya, Bapak, menurut Bapak itu kalau Bapak gimana ya? Kalau Bapak tuh enjoy ya, karena Bapak nggak punya beban, ya kan? Nah, itu aja, nggak punya beban. Nggak tahu lah Bapak, andai kata ada teman, anak masih kuliah, masih sekolah, nah, itu terbebani ya. Kalau Bapak kan nggak, hanya menyendiri aja kaca makin buku. Tapi Ya. kalau mendengar keluhan-keluhan dari teman-teman itu apa sih Pak yang paling mereka keluhkan? Pendapatan. 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 Nah selama kemarin pandemi Iya, COVID itu selama gimana pandemi nih, Pak? itu sangat terasa sekali gitu. Nggak mungkin demo aja lah, semua angkutan rata-rata di Indonesia itu udah gitu aja lah. Nah, itu pas pandemi itu Bapak narik gak Pak? Oh narik, tetap narik. Pendapatan gimana? Oh jauh lah. Jauh ya. Nah, untuk kondisi sekarang Iya, ya. Ya sekarang aja dulu waktu pandemi Bapak setoran 30, sekarang udah ada 60, udah mulai berkembang udah lah, mulai berkembang, berkembang ya. Nah ini Bapak setoran ke bos berarti ini, bukan Iya, sendiri ya? bukan. Nah ini Bapak berapa sih Pak per hari kalau nyetor itu ke bos? Sudah termasuk bensin atau belum? Ke bos itu bersih 60, bensin ya itu tanggung jawab Bapak. Tanggung jawab Bapak. Iya. Sehari bisa bawa berapa penumpang? Nggak bisa ditentukan, kadang-kadang dia ada charteran kan, kadang-kadang Paling gede Bapak dapat berapa banyak penumpang? nggak bisa ditentukan. Karena dia ada Paling besar uang yang diterima Bapak berapa? bisa 2,5. 250.000 Iya, paling besar tuh, Pak. iya, bisa 300, nggak tentu kan bagaimana. Umpama ada yang nego cocok ke Tangerang 150, kita setoran 60, kita narik dari sini itu kan bisa bagian 200 gitu kan ya, gitu aja. Sekali jalan aja itu kan. Karena dia kan harapannya di keluar aja gitu. Macam Bapak narik di sini, itu harapan Bapak keluar. Dari luar nanti baru disitulah ada hasilnya. Kalau penumpang sini lumayan ramai Pak. Ya, Penumpang di sini lumayan ramai. sangat udah mulai kurang. Udah mulai sangat berkurang ya? kurang. Berbeda dengan bemo roda 3. Iya, benar. Selama ini kan ada mobil gratis, ya kan, Jaklingko itu banyak mereka naik Kalau gratis. Bapak sendiri di zaman bemo roda 3 pendapatan berapa Pak? Waktu itu ongkos masih murah meriahnya, setengah hari aja itu udah dapat 100. Setengah hari? Iya, pagi keluar. Mulai menurun itu tahun-tahun berapa Pak pendapatan bemo roda 3? Mulai penurunan itu mulai dihapus. Satu lagi keluarnya mobil merah itu. Bemo? Memo udah mulai dihapus dengan adanya ojek, Grab dan sebagainya, di situ mulai turun ya. Sejak ada ojek-ojek online Iya, itu baru mulai iya. sepi Pak ya? Mulai turun lah ya. Turun. Tapi dia ada, tapi nggak macam dulu. Iya, gitu. tidak sebanyak dulu Pak. Iya, Ya. dia memang ada, tapi nggak macam dulu. Bapak punya harapan nggak Pak dengan Harapan Bapak apa nak ya? Ya semoga Indonesia ini katakan apa ya, negara kita ini aman-aman aja, itu menurut Bapak, pandangan Bapak aman, kembali macam sedia kala, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya.
Terus tuh harapan Bapak, ya bagaimana yang kita rasakan dulu ya, sekarang akan timbul lagi macam yang dulu lagi lah gitu ya, ketenangan hidup itu. Oke Sobat Warta Kota, itu tadi wawancara saya dengan Pak Adit. Jangan lupa subscribe ya.